Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Natal adalah perayaan yang paling ditunggu-tunggu umat Kristiani setiap tahunnya. Natal adalah momen terbaik untuk dinikmati bersama keluarga tercinta, lengkap dengan bermacam-macam tradisi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Tradisi Natal antar negara tentunya berbeda-beda. Berbagai negara merayakan Natal dengan caranya masing-masing dengan berpegang teguh pada adat istiadat, kultur, sejarah, dan lainnya. Inilah yang menjadikan perayaan hari Natal antara satu keluarga dengan keluarga lainnya unik dan tidak sama. Mempertahankan tradisi Natal sudah menjadi kebiasaan banyak orang di berbagai belahan dunia. Kota-kota yang merayakan Natal dengan lebih spesial biasanya berhias dengan meriah. Berbagai pohon Natal, hiasan, dan ornamen Natal bakal gampang ditemukan di sejumlah titik lokasi. Sejumlah negara memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal. Beberapa negara memilih merayakannya dengan meriah, sementara itu terdapat juga negara yang merayakannya dengan tenang dan sakral. Tahukah kamu, beberapa negara memiliki perayaan Natal yang unik dan meriah, mulai dekorasi mewah hingga suasana yang sakral. Beberapa negara di Asia berikut ini bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi bersama keluarga. Yang ke-1, Malaysia. Natal di Malaysia sebagian besar merupakan hari libur komersial dan sekuler. Umat Kristen hanya berjumlah sekitar 10% dari populasi, sehingga sebagian besar masyarakat di Malaysia hanya menganggap Natal sebagai waktu yang menyenangkan dengan pesta, dekorasi di toko dan tempat umum serta hadiah. Di Mall Surya KLCC pada lapangan terbuka, Anda akan menemukan pohon Natal setinggi 100 kaki yang masuk dalam Guinness Book of Record Malaysia sebagai yang tertinggi di negara tersebut. Pergilah ke Center Court untuk bertemu Sinterklas di bengkelnya dan ambil foto keluarga di booth perayaan saat Anda berada di area tersebut. Tahun ini ada banyak teman Natal lain yang bisa dikunjungi di Surya KLCC, jadi pastikan Anda berkeliling untuk menemukan semuanya. Pusat perbelanjaan mencoba untuk mengalahkan satu sama lain dengan mengadakan dekorasi terbesar dan paling mengesankan serta pajangan Natal yang besar. Akan ada banyak lampu, Santa, rusa kutub, salju palsu, dan pohon Natal yang besar. Terkadang pepohonan bisa setinggi beberapa lantai. Beberapa mall juga memiliki atraksi seperti gelanggang es dalam ruangan dan penyanyi carol. Selain memberi hadiah, banyak warga Malaysia yang memberi dan menerima uang dalam bungkusan merah yang dikenal dengan angpaus. Biasanya ada penjualan di toko-toko sekitar Natal dan Tahun Baru, jadi mereka suka menghabiskan angpaus sebagai Natal dalam penjualan. Pada tengah malam, di malam Natal, ada pertunjukan kembang api besar-besaran. Mereka biasanya diselenggarakan di kota-kota besar dan orang-orang suka pergi dan menonton kembang api setelah makan Natal mereka. Yang kedua, Hong Kong. Natal menjadi salah satu perayaan keagamaan yang dinantikan pemeluk agama Kristiani di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Hong Kong juga merayakan Natal dengan hadirnya musim dingin. Beragam dekorasi Natal dan Tahun Baru dipasang di destinasi-destinasi wisata yang menjadi daya tarik bagi masyarakat tidak hanya lokal tapi juga mancanegara. Anda akan melihat lampu Natal di puluhan bangunan di sepanjang pelabuhan Victoria yang dikoreografikan dalam pertunjukan cahaya dengan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Selama Winterfest, sebagian besar kota dipenuhi dengan pencahayaan meriah dan citra laser. Selain pohon Natal setinggi 20 meter yang dihiasi lampu berkilauan dan puncak pohon bintang yang indah, juga akan ada instalasi bertuliskan cinta, pohon Natal yang anggun, ornamen warna-warni, dan rusa kutub yang menggemaskan untuk menyambut semua orang di kota Natal. Dan jika Anda ingin bertemu Sinterklas, pastikan untuk menantikan penampilan kejutannya di pondok Natal berbentuk kotak hadiah. Bersiaplah untuk meluncur di Mary Space Mas di Harbour City. Benamkan diri Anda dalam lampu neon dan warna-warna cerah di stasiun peluncuran roket beruang dan temukan lebih dari 30 astronot beruang, robot pohon Natal, dan teman alien yang menyenangkan di 3 zona. Anda dapat mengawali perjalanan menuju luar angkasa dengan memasuki zona udara terbuka di stasiun peluncuran luar angkasa melalui gapura pelangi Mary Space Mas dengan lampu neon setinggi 5 meter. Biar astronot menyambut Anda untuk menaiki pesawat luar angkasa dan memulai pertualangan. Jangan lewatkan roket pohon Natal setinggi 10 meter dan pastikan untuk mengunduh stiker WhatsApp Mary Space Mas gratis. Sebanyak 10 spot foto juga menawarkan pengalaman yang sangat berkesan agar Anda dan orang-orang tersayang dapat mengabadikan momen yang tak terlupakan di lokasi tersebut. Yang ketiga, Thailand. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, namun Bangkok adalah kota kosmopolitan memanfaatkan peluang komersial yang diberikan Natal. Lampu dan dekorasi yang mengesankan di Central World dan pusat perbelanjaan Bangkok lainnya selalu populer dan menarik perhatian banyak orang. Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat iluminasi khusus di Bangkok pada bulan Desember sebagai bagian dari pameran seni kerajaan cahaya. Pameran ini tidak diadakan
diadakan setiap tahun, namun nantikan pameran khusus di distrik Ratcha Prasong Tengah dan wilayah lain di ibu kota Thailand. Natal di Bangkok adalah pilihan yang tepat. Central World menampilkan pohon terbesar di kota dengan lampu yang menyertainya, ditambah pertunjukan suara dan cahaya yang dimulai pada akhir November yang bahkan dipimpin oleh putri kerajaan pada malam pembukaannya. Di Icon Siam, acara tahun ini menampilkan pohon Natal setinggi 20 meter di tepi sungai Chao Phraya. Pohon ini menarik perhatian semua orang dengan dekorasi ringan. Selain itu, pohon Natalnya juga dihiasi lampu warna-warni yang ditenagai tenaga surya. Acara ini menyoroti pentingnya Icon Siam sebagai ikon global di sepanjang sungai Chao Phraya yang merupakan tujuan wisata utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Anda juga dapat berkunjung ke Chocolate Field, di mana tempat ini memadukan keindahan arsitektur Eropa dengan nuansa pedesaan yang menawan. Saat Natal Anda mengunjungi Chocolate Field, Anda akan menikmati keindahan dekorasi Natal yang mempesona. Nuansa Natal sangat kental menyambut di pintu masuk Chocolate Field dengan kelap-kelip lampu Natal dan Santa Claus ukuran besar sudah terpajang di halaman depan. Tapi secara overall, tempat ini luar biasa bagusnya untuk berfoto-foto. Arsitektur yang berkesan dahulu ditambah hiasan Natalnya bikin betah berlama-lama di sini. Yang keempat, Korea Selatan dirayakan setiap tahun pada bulan November. Festival 2 minggu ini menciptakan suasana manis di sepanjang aliran Cheonggyecheon di pusat kota Seoul. Ratusan ribu lentera unik ditempatkan di sepanjang sungai, menceritakan kisah kota, menjembatani masa lalu dan masa depan. Setiap tahun penyelenggara memilih tema baru untuk festival tersebut. Para tamu juga dapat membeli lentera harapan dan menggantungnya di bawah jembatan atau melepasnya ke sungai untuk mewujudkan keinginan mereka. Festival Lentera Seoul telah menjadi acara terbesar di Korea Selatan yang menarik 3 juta pengunjung setiap tahunnya. Ini menampilkan kekayaan sejarah dan budaya negara yang menampilkan karakter dari cerita rakyat Korea. Diadakan sejak tahun 2009. Festival ini mempunyai tema baru setiap tahun dan menampilkan dongeng indah yang diciptakan oleh cahaya dan musik. Datanglah lebih awal jika mengunjungi tempat-tempat wisata terdekat dalam perayaan Natal, Kota Aula, Istana Gyeongbokgung, dan Lapangan Gwanghwamun. Festival tahun ini bertema Lagi Lautan Cahaya Hyundai sebagai pameran cahaya yang menyampaikan kenyamanan dan harapan dalam suasana tenang. Fokusnya adalah pada keselamatan. Festival Cahaya Hyundai ke-9 diselenggarakan bersama oleh Hyundai-gu dan panitia penyelenggara Festival Cahaya Hyundai selama 68 hari hingga 24 Januari tahun depan. Sekitaran pantai Hyundai hingga pasar dan jalan sumber air panas akan dihiasi dengan patung-patung cahaya. Berdasarkan wilayah, cahayanya diterangi dalam 4 tema: langit dan bumi bersinar, mengumpulkan cahaya, langit berkilau, dan jalan emas. Lampu menyala setiap hari pukul 5.30 sore hingga 12 malam selama periode festival. Namun bagian pantai Hyundai tetap menyala hingga pukul 11 malam karena masalah manajemen keselamatan. Yang kelima, Singapura. Perayaan Natal menjadi momentum indah bagi umat Kristiani karena bisa berkumpul dalam kasih bersama keluarga tercinta. Salah satu hal yang harus ada untuk memeriahkan hari Natal adalah pohon Natal. Natal di setiap Desember, pusat perbelanjaan ternama di Orchard Road tampil gemerlap demi menghadirkan kemeriahan Natal dan mengundang kita semua untuk menyerbu pusat perbelanjaan. Pada dasarnya, hari Natal tetap menjadi hari khusus bagi umat Kristiani di Singapura yang menghadirkan misa Natal yang merayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Seperti yang lainnya, Natal adalah perayaan agama dan apapun agama Anda, semua orang boleh ikut serta dalam kemeriahannya dan menikmati salju buatan, Sinterklas, serta tentu saja hadiah Natal. Pasar Natal, lagu-lagu Natal, dan pria besar Sinterklas menghiasi Natal yang memeriah di Garden by the Bay. Sangat menyenangkan. Christmas Wonderland merupakan perayaan tahunan yang menjadi sorotan yang harus dilihat dari perayaan akhir tahun di Singapura. Saksikan taman menjadi hidup dengan tata lampu dalam skala besar di malam hari, dekorasi yang mempesona, foliera dengan super tree. Patung-patung cahaya luminari tertinggi di Asia dibuat oleh pengrajin dari Italia sebagai bagian dari acara ini. Share the Moment akan memamerkan lampu yang diproyeksikan ke landmark ikonis di seluruh distrik Marina Bay. Marina Bay Singapore Countdown merupakan salah satu perayaan termegah di kota ini dan ada aktivitas spektakuler yang menanti Anda. Kolaborasi dengan National Volunteer dan Philanthropic Center, rangkaian proyeksi ini akan menampilkan karya seni orisinil oleh siswa setempat yang dipantulkan ke fasad The Fullerton Hotel Singapore, The Merlion, dan Art Science Singapore Museum di Marina Bay Sands. Selain pesta kembang api yang spektakuler, perayaan akhir tahun ini meliputi The Great Bay Vista, perayaan yang menghadirkan wahana karnaval dan penampilan sirkus, konser musik langsung, dan Share the Moment, pertunjukan proyeksi cahaya dipancarkan ke gedung-gedung ikonis di Civic District. Yang keenam, Vietnam. Tahukah Anda bahwa Vietnam turut menyambut dan merayakan Natal bahkan sudah mulai nampak sejak saat ini? Natal di Ho Chi Minh City, Vietnam memiliki nuansa unik yang mencerminkan perpaduan antara tradisi Natal dan budaya Vietnam.
Semua dekorasi Natal di Vietnam relatif mirip dengan dekorasi di negara-negara barat. Menjelang hari Natal di Vietnam sekitar seminggu, masyarakat Vietnam sering mendekorasi rumah dengan perusahaannya dengan pohon Natal dan aksesoris berwarna-warni. Di sepanjang jalan di kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh, sejumlah besar kostum Sinterklaas, pohon Natal buatan dan barang-barang dekorasi dijual secara luas di mana-mana di kota besar, mulai dari supermarket, perusahaan hingga rumah-rumah tenggelam dalam suasana seru dan penuh warna serta melodi lagu Natal yang ceria. Banyak pusat hiburan terkenal yang menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dan anak-anak yang datang ke sana untuk menghibur dan mengikuti kegiatan menyambut Natal. Nguyen Hue, Walking Street di Saigon adalah tempat yang populer bagi kaum muda dan keluarga berkumpul untuk merayakan liburan Natal. Selain pertunjukan mini musik di jalan, terdapat pameran budaya dan pertunjukan musik air. Jika Anda lapar, warung makan, restoran cepat saji, dan toko serba ada menunggu Anda di kedua sisi jalan. Festival Natal dengan pertunjukan musik dan tarian juga dapat diadakan di beberapa lokasi. Sebelum malam Natal, generasi muda Vietnam sering memberikan kartu Natal yang cantik dan lucu kepada teman dan kerabat mereka. Hadiah kecil atau sekedar pesan sederhana namun bermakna melalui email ataupun telepon dan bertukar ucapan selamat. Yang ke-7, Taiwan. Natal di Taipei bertemakan Christmas Light in New Taipei City adalah acara yang paling ditunggu-tunggu setiap musim dingin tiba. Ini juga agenda penting dan wajib bagi banyak warga di utara Taiwan untuk merayakan kemeriahan Natal. Tema tahun ini akan berkisar pada maskot Santa Bear dan teman-temannya Robbie Rabbit, Gingerbread Man, Snowman, Chocolate Mouse, dan Macaron. Pertunjukan cahaya akan dipasang di lokasi-lokasi seperti New Taipei City Hall Square, alun-alun di depan stasiun kereta api Ban Xiao, Wanping Park, dan Fuchong Plaza. Kreasi pohon Natal bergaya kanopi yang berubah menjadi kue pohon Natal matcha yang sangat terkenal. Tempat ini akan dikelilingi kue pencuci mulut yang berwarna-warni dan desain pencahayaan berlapis menyerupai dekorasi kue dengan lapisan gula, menciptakan suasana romantis yang akan memenuhi New Taipei City. Salah satu spot terbesar di New Taipei, Joyful Christmas Town, tahun ini adalah pohon Natal matcha yang berlokasi di Town Square dan pertunjukan 3D hologram terbesar di gedung pemerintah kota. Pohon Natal matcha dikelilingi oleh berbagai macam kue berwarna-warni yang memiliki ribuan lampu yang akan menyala di puncak pohon Natal. Sementara itu, pertunjukan 3D hologram akan menggunakan teknologi proyeksi 3D inovatif bersama dengan baris lampu yang membentuk wujud Santa Bear untuk memberikan sensasi audio visual yang mendalam dan memukau bagi pengunjung. Yang ke-8, China. Meskipun Natal bukanlah hari libur yang diakui secara resmi di China, Natal menjadi semakin populer secara nasional selama beberapa dekade terakhir. Karena agama Kristen memiliki sejarah modern yang relatif singkat di China, Natal tidak memiliki ritual yang sudah mendarah daging selama berabad-abad seperti yang dilakukan di barat. Namun, masyarakat China dengan antusias merayakan Natal dengan cara mereka sendiri yang unik, memadukan perayaan gaya barat dengan budaya tradisional Tahun Baru Imlek. Di provinsi tropis Hainan, semangat Natal lebih terasa di antara pohon kelapa, bukan di pohon cemara. Jauh di timur laut Harbin, festival es tahunan yang terkenal bertepatan dengan Natal, menampilkan iluminasi dan pahatan es yang menakjubkan. Chengdu bersinar dengan lentera kertas dan masakan liburan Sichuan yang pedas. Desa perairan kuno seperti Wucheng memperlihatkan rumah-rumah yang bersinar dengan lampu lentera kertas China berwarna merah di sepanjang kanal yang tenang. Dan Akademi Clanton yang bersejarah di Guangzhou berubah menjadi taman hiburan bernama Santa Workshop dengan versi kutub utara versi China. Perayaan Natal di China disemarakkan dengan kegiatan seru, yaitu menghias rumah dengan lentera dan kertas. Rumah-rumah umat Kristiani dihiasi ornamen Natal di negeri tirai bambu ini akan dipertahankan hingga Tahun Baru. Tradisi Natal di China juga identik dengan pemberian hadiah berupa baju dan mainan baru serta makanan serba mewah untuk semua anak-anak. Di China, buah apel menjadi buah yang penting bagi masyarakat China di hari Natal. Tradisi ini berasal dari kemiripan kata dalam bahasa China, yaitu apel pingguo dengan kata malam Natal ping an ye. Apel biasanya dikemas dalam kotak khusus dengan bungkus berwarna-warni dan dihiasi dengan pesan Natal. Yang ke-9, Filipina. Natal di Filipina adalah sebuah peristiwa besar. Berbeda dengan sebagian besar belahan dunia lainnya, masyarakat Filipina mulai merayakan Natal pada bulan September dan merupakan Natal terlama di dunia. Menandai dimulainya musim Natal dengan pembuatan lentera tradisional, lagu-lagu Natal terdengar di toko-toko dan hadiah Natal yang ditumpuk tinggi di rak-rak. Filipina menyelenggarakan pesta lampion yang hanya akan Anda temui di negara ini. Berlokasi di kota San Fernando,
setiap tahunnya perayaan Natal di Filipina akan dimaknai dengan Ligligan Parol atau festival lampion raksasa yang terdiri dari ribuan lampu. Musim Natal di Filipina adalah yang paling lama berlangsung secara global. Mempelajari alasan Filipina merayakan Natal lebih awal adalah dengan menemukan kisah yang berakar pada komersialisme. Meski kepercayaan terhadap negaranya kuat, namun kecintaan mereka terhadap belanja juga sama kuatnya. Toko-toko mulai memutar lagu Natal dan musik segera setelah All Saints Day, yaitu pada tanggal 1 November. Musim perayaan selama 4 bulan ini telah banyak dianut oleh masyarakat, terutama generasi muda. Lagi pula seperti yang dikatakan banyak orang Filipina, tidak ada alasan untuk menunda Natal karena Natal selalu merupakan ide bagus. Bagi warga Amerika dan negara lainnya, pohon Natal adalah salah satu dekorasi Natal yang paling simbolis. Di Filipina, dekorasi simbolis itu hadir dalam bentuk parol. Parol adalah lentera yang berbentuk bintang yang melambangkan bintang Bethlehem yang memandu 3 raja. Parol awal terbuat dari bambu, kertas nasi, dan lentera minyak. Yang ke-10, Jepang. Terletak di jantung kota Tokyo, Hibiya adalah kawasan yang populer di kalangan warga Tokyo. Taman Hibiya misalnya adalah tempat yang rutin mengadakan berbagai acara sepanjang tahun. Pengunjung dapat menikmati 7 pohon Natal yang melambangkan tema Best Wishes dan iluminasi penuh warna yang bersinar dalam warna hari jadi. Parkview Garden di lantai 6 Tokyo Midtown Hibiya adalah tempat tersembunyi dengan pemandangan malam spektakuler Hibiya Park, Imperial Palace Garden, dan Hibiya Street. Iluminasi musim dingin tahunan di Keikijaka di samping Roppongi Hills adalah salah satu tempat iluminasi yang sangat populer di Tokyo berkat pemandangan menara Tokyo yang tak terhalang di cakrawala. Di Midtown Christmas yang melapisi Tokyo Midtown dengan berbagai cahaya. Berbagai pencahayaan dipamerkan dari area plaza hingga area taman. Ada sejumlah acara iluminasi musim dingin yang diadakan di Tokyo. Namun Yebisu Garden Palace Winter Illumination menawarkan suasana paling romantis dan elegan. Sangat cocok untuk pasangan. Jalan setapak yang menghubungkan Sky Arena di Mall Solamachi Skytree dengan stasiun Tokyo Skytree dan stasiun Oshige dihiasi dengan ratusan ribu LED emas untuk acara ini yang diadakan sebagai bagian dari perayaan Natal di kompleks tersebut. Namun tontonan utamanya berlangsung di Sky Arena yang dihiasi dengan pohon Natal setinggi 8 meter yang diterangi cahaya gemerlap dengan indah. Nantikan lampu-lampu spesial di Tokyo Skytree setinggi 634 meter itu sendiri yang akan menyala hijau dan emas yang menyerupai pohon Natal serta putih dan merah agar terlihat seperti lilin menyala. Pertukaran kado biasanya juga terjadi pada malam Natal. Malam Natal terlihat lebih seperti hari romantis sejajar dengan hari Valentine. Makanan yang populer untuk disantap di Jepang adalah ayam goreng. Pesta bertema Natal juga mengarah ke perayaan tahun baru Shogatsu yang sangat besar. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.